Selamat sore, kembali lagi bersama saya di Fundamental Pandit. Bersama saya Muhammad Reza Ilham Taufani, Equity Analyst dari CNBC Indonesia Research. Sore hari ini kita akan membahas emiten yang bergerak di bidang pertambangan nikel. Nikel yang sedang ramai diperbincangkan akan menjadi menarik untuk dibahas mengingat kinerja saham Inco atau PT Vale Indonesia Tbk sudah menjelang deadline dari kontrak karyanya untuk selesai. Oleh sebab itu, mari kita simak kinerja perdagangan saham Inco pada sore hari ini. Kalau kita perhatikan, saham Inco terlihat melemah 1,5% atau menurun 100 poin. Sehingga saat ini saham Vale Indonesia berada di harga Rp6.375 per sahamnya. Kita lanjutkan ke bisnis dari perseroan. Ya, kalau kita lihat bauran penjualan dari PT Vale Indonesia itu terbagi menjadi dua, yaitu kepada SNM atau Sumitomo dan yang kedua kepada VCL. Kalau kita lihat terdapat penjualan terbesarnya kepada yaitu VCL atau Vale sebesar 2,43 yang terjadi pada kuartal pertama 2022, kemudian mengalami peningkatan lonjakan yang cukup signifikan pada kuartal 1 2023. Hal yang sama terlihat juga ada lonjakan penjualan kepada Sumitomo yang juga merupakan pemegang saham dari Vale Indonesia mengalami peningkatan dari awalnya 1,05 meningkat jadi 1,08. Dari sini kita melihat bahwa penjualan Vale dikhususkan atau sangat terkonsentrasi hanya kepada dua pihak sehingga ini akan berpotensi ketika terjadinya adanya pelepasan saham atau divestasi dari induknya akan berpotensi bahwa penjualan nikel atau produk-produk dari Vale Indonesia itu akan tersendat sehingga perusahaan tidak dapat melakukan penjualan nikel-nikel atau produk-produk dari Vale. Sehingga kita akan melanjutkan untuk melihat bisnis dari Vale lebih lanjut. Ya, kalau kita perhatikan berikut adalah kinerja Vale Indonesia secara kuartalan dan secara tahunan. Kalau kita lihat memang kuartal pertama 2023 saham Inco atau PT Vale Indonesia Tbk ini mengalami pertumbuhan laba bersih yang cukup signifikan. Kita lihat pada kuartal pertama 2023 membukukan laba hingga 1,4 triliun atau mencapai all time high, titik tertingginya sepanjang masa dari laba bersih perseroan. Namun hal ini perlu diperhatikan juga karena mengingat kontrak kerja dari emiten Vale Indonesia ini akan menjelang bahwa IUP-nya itu berpotensi untuk tidak dilanjut. Mengingat MindID sedang mengusahakan untuk PT Vale Indonesia ini mendapat konsensinya pembelian dari PT Vale Kanada. Sehingga pemerintah Indonesia berkomitmen untuk dapat melanjutkan izin pertambangannya apabila PT Vale Kanada berkenan untuk menjual atau mendivestasikan bisnisnya itu kepada MindID, sehingga hal ini akan menjadi akan menjadi sesuatu yang cukup beresiko mengingat penjualan terbesar seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, penjualan terbesar dari PT Vale Indonesia adalah ke PT Vale Kanada, sehingga itu akan cukup berisiko ketika Vale Kanada melakukan divestasi, sehingga ini akan mengancam kelanjutan bisnis atau sustainabilitas bisnis khususnya klien yang cukup terkonsentrasi dari PT Vale Indonesia. Kemudian kita lihat juga secara tahunan kuartal pertama 2023 ini menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan sehingga apabila disetahunkan akan menunjukkan kinerja yang juga akan berpotensi membukukan all time high atau tertinggi sepanjang masa perseroan berdiri. Kita lanjutkan. Ya, kalau kita perhatikan berikut adalah data dari produksi biji nikel dan produksi nikel yang sudah diolah menjadi matte. Kita lihat adanya penurunan dari tahun 2018 sampai 2022. Perusahaan terus mengalami penurunan dari penjualan nikelnya. Hal ini disebabkan oleh emiten Vale Indonesia ini cukup bergantung kepada dua
dua penjualan yang tadi kita sudah jelaskan, dan juga emiten ini kontrak kerjanya itu masih memiliki potensi bahwa mereka itu memiliki 118.000 hektar izin usaha pertambangannya. Namun PT Vale Indonesia baru mengelola sebesar 16.000 hektar. Nah, ini akan menjadi PR atau permasalahan karena kontrak ini sudah berjalan dari 1968, namun penggunaan dari lahan ini masih cukup minim, sehingga dapat dilihat bahwa PT Vale belum memanfaatkan lahan-lahan atau izin usaha pertambangannya secara maksimal, sehingga ini menunjukkan bahwa PT Vale tidak dapat meningkatkan kapasitas produksi dari perseroan. Faktor-faktor tersebutlah yang menjadikan produksi secara ton dari nikel dan juga yang diolah menjadi matte itu mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya. Kita lanjutkan. Ya, ini adalah data cadangan biji nikel dalam juta ton. Cadangan ini terlihat adanya penurunan secara cadangan yang terbukti memang memiliki masih ada kapasitas untuk dikeruk, sedangkan yang perkiraan saja itu mengalami peningkatan terus-menerus. Hal ini menunjukkan bahwa eksplorasi yang serius belum ditunjukkan oleh PT Vale Indonesia, sehingga izin pertambangan dari pemerintahan tentunya juga tidak akan turun ketika emiten ini tidak serius dalam mengelola atau melakukan eksplorasi ke depannya, bahwa memang terdapat potensi yang signifikan untuk emiten Vale Indonesia ini melakukan pengerukan tambang nikel yang lebih lanjut di kawasan tersebut. Sehingga sentimen-sentimen tersebut berpotensi untuk PT Vale Indonesia tidak mendapatkan perpanjangan kontrak kerja untuk pertambangan nikelnya. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Ya, kita saksikan bahwa berikut adalah data-data yang sudah saya jelaskan dari secara kepemilikan antara PT Vale Indonesia, yaitu terdapat Vale Kanada, kemudian yang menjadi pemegang saham terbesarnya sebesar 43,79%, kemudian terdapat Publik dan juga Indonesia Asan Aluminium atau mungkin biasa disebut dengan Main ID, dan juga Sumitomo Metal Mining. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia Asahan Aluminium masih memiliki 20% dan belum menjadi pengendali dari saham Vale Indonesia. Oleh sebab itu, dengan perpindahan kepemilikan dari Vale Kanada ke Main ID, ini akan berpotensi untuk bahwa Main ID akan menjadi pemegang saham terbesar dari Vale Indonesia. Namun mengingat penjualan terbesar dari Vale Indonesia ke Vale Kanada menyebabkan bahwa perseroan akan cukup bergantung, sehingga kehilangan dari Vale Kanada akan berpotensi bahwa Vale Indonesia tidak mampu melakukan pembukuan penjualan seperti yang sudah terlihat pada kuartal pertama 2023 yang mencapai all time high. Oleh sebab itu, ini akan menjadi cukup berisiko ketika Main ID melakukan akuisisi dari Vale Indonesia. Kemudian kita lihat juga secara profitabilitas, saham Inco memang menunjukkan profitabilitas yang paling cukup baik dibandingkan dengan kompetitornya. Kita lihat secara gross margin, kemudian operating margin, dan juga net margin. Emiten ini mampu memimpin, mungkin secara net margin masih kalah apabila dibandingkan dengan NCKL atau bisnis nikel dari grup Harita. Namun secara ROE dan ROA pun juga demikian. NCKL mampu membukukan kinerja yang masih lebih baik dibandingkan Vale Indonesia. Namun secara valuasi pun Inco juga memiliki valuasi yang cukup rendah. Berada di 11 secara price to earning ratio atau perbandingan market cap dengan laba bersihnya. Kemudian secara price to book value berada di 1,78 atau sedikit di bawah rata-rata industrinya yang berada di sekitar 1,8, dan secara EV to EBITDA masih berada cukup rendah, berada di 7,52, sedangkan industrinya berada di kisaran 11. Hal ini menunjukkan bahwa emiten Vale Indonesia masih cukup undervalue.
Sehingga apakah masih layak untuk berinvestasi di Vale Indonesia? Kita sebagai investor mungkin melihat secara valuasi dan profitabilitas. Emiten ini memang mampu membukukan kinerja yang cukup baik dan juga kuartal pertama 2023 itu tercermin bahwa mereka mampu membukukan kinerja yang terus bertumbuh hingga all time high. Namun adanya permasalahan khususnya di kelanjutan bisnis dari perseroan terkait dengan konsesi pertambangan yang berpotensi untuk tidak dilanjutkan disebabkan adanya permasalahan antara Main ID yang ingin untuk memiliki lebih banyak sahamnya di PT Vale Indonesia akan menjadi persoalan sebab emiten ini akan berpotensi kehilangan Vale Kanada di mana Vale Kanada ini merupakan penjualan terbesar dari PT Vale Indonesia sehingga hilangnya Vale Kanada dari pemegang saham akan berpotensi menghilangkan sumber target penjualan dari Vale Indonesia. Disclaimer on, keputusan investasi tetap berada di tangan Anda. Saya Reza, saya kembalikan kepada Sasa. Terima kasih.